Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi video saya kali ini bertujuan untuk membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam. Namun, teman-teman harus tahu bahwa video saya ini hanya akan terfokus menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya air. Nah, jika mendengar kata sumber daya alam, berhubungan dengan apa ya? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya, teman-teman. Dan itu merupakan pengertian dari sumber daya alam. Sebelum kita lanjut dan membahas lebih jauh mengenai pengelolaannya, mari kita simak video yang satu ini. Jadi, video yang saya bagikan ini merupakan bentuk pengelolaan sumber daya air yang ada pada negara kita. Nah, secara pengertian, pengelolaan sumber daya air itu apa sih? Jadi, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Nah, setelah pengertian tadi, kira-kira apa ya tujuannya dari pengelolaan ini? Jadi tujuannya yaitu untuk melestarikan, menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan sarana sumber daya air, menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidrologis daerah aliran sungai, mengurangi konflik pemanfaatan air antara pengguna dan antara penggunaan. Nah, teman-teman sekalian, jadi seperti yang kita ketahui, manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu sangat bergantung dengan sumber daya alam. Namun, sayangnya program pembangunan yang ada lebih cenderung menyebabkan kerusakan yang diakibatkan karena pengelolaan SDA atau sumber daya alam yang tidak menganut sifat selektif, kelestarian, penghematan, dan memperbaharui. Padahal kan pengelolaan sumber daya alam yang terpadu sangat diperlukan. Ini untuk memelihara ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, prinsip-prinsip tersebut mari kita bahas satu persatu. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Ada yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan ekofiensi. Nah, prinsip berwawasan lingkungan maksudnya yaitu agar mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu prinsip berkelanjutan, yang artinya pengolahan sumber daya alam jangan sampai punah dan perlu dipikirkan kelanjutannya. Kemudian yang ketiga yaitu ekofiensi, yang artinya ini juga sebenarnya mengartikan mengenai efisiensi, yang artinya penggunaan sumber daya alam tidak berlebih-lebihan atau disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pilar-pilar pengelolaan sumber daya air. Nah, yang pertama yaitu konservasi sumber daya air. Ini merupakan upaya memelihara fungsi sumber daya air untuk mempertahankan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian yang kedua, pendayagunaan sumber daya air. Nah, upaya penatagunaan dan pengusahaan sumber daya air yang optimal seperti rehabilitasi saluran irigasi, pengelolaan air tanah, dan bendungan. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian daya rusak.
upaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan kualitas lingkungan akibat air seperti pengelolaan drainase. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi, sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan yang terpadu. Selanjutnya yaitu metode dasar pengelolaan air. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan input. Ini bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu dalam kaitan dengan tata guna air, yaitu membangun bendungan, membangun waduk, dan penataan sungai, penggunaan air sungai, penggunaan air tanah, penawaran air laut, pencairan gunung es, dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan output, yaitu dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemaran pada persediaan air yang telah ada. Kemudian yang terakhir itu pendekatan throughput. Ini untuk pemeliharaan atau konservasi dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pengerusakan air tanah dapat menyebabkan hal apa ya? Nah, yang pertama yaitu penempisan persediaan air tanah. Kemudian yang kedua, permukaan air tanah menjadi ambles. Ketiga, air tanah di daerah pantai menjadi asin karena intrusi air laut ke dalam air tanah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu karena air tanah terkontaminasi oleh limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Nah, selanjutnya sikap dan perilaku yang perlu kita wujudkan nih teman-teman. Yang pertama yaitu tentunya berhemat dengan air, seperti gosok gigi, mandi, mencuci pakaian, dan alat-alat lain. Kemudian yang kedua, lakukan penggunaan ulang, seperti mengelontor WC, mencuci mobil, menyiram pekarangan. Nah, itu bisa kita gunakan ulang. Kemudian ketiga, menyiram tanaman pada pagi hari dan sore hari. Nah, teman-teman, ini seharusnya kita bahas lebih awal lagi. Tapi salahnya kita bahas pada akhir penjelasan. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas mengenai contoh-contoh pengelolaan air. Yang pertama yaitu menyediakan dan menjaga daerah-daerah resapan air. Kemudian yang kedua, membuat sumur bor untuk persediaan air dalam tanah. Nah, ketiga, melakukan netralisasi kandungan limbah industri. Keempat, pembangunan dan rehabilitasi tampungan air seperti bendungan dan situ. Kelima, melakukan konservasi air tanah. Keenam, menyusun master plan untuk penanganan banjir di sungai-sungai prioritas. Nah, contoh-contoh pengelolaan sumber daya air ini juga menjadi materi pembahasan terakhir kita. Jadi, terima kasih dan kapan-kapan lagi.